Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kami pada pagi hari ini. Senang sekali saya Hilda dapat kembali berjumpa dengan Bapak dan Ibu pada webinar yang diselenggarakan oleh Enforce A pada pagi hari ini. Tidak terasa ya Bapak Ibu, sekarang sudah pertengahan bulan Maret dan tinggal menghitung hari kita sudah berada di penghujung bulan Maret. Ada apa sih di akhir bulan Maret ini Bapak Ibu? Tentunya selain libur Lebaran ya. Di akhir bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 31 Maret, itu merupakan batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Sesuai dengan judul webinar pada hari ini, kami akan menemani Bapak dan Ibu selama 2 jam ke depan bersama narasumber kita, yaitu Ibu Dian Anggraini, selaku penyuluh pajak ahli madya Direktorat P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak, untuk membahas mengenai SPT tahunan orang pribadi. Mungkin masih ada hal-hal yang Bapak atau Ibu bingungkan pada saat mengisi SPT tahunan, jadi pastikan Bapak Ibu mengikuti webinar kita sampai selesai ya. Oh, oke, baik. Mari kita simak terlebih dahulu CV dari Ibu Dian Anggraini. Dr. Dian Anggraini, SE/MSI, Penyuluh Pajak Madya, Direktorat Jenderal Pajak. Setelah menyelesaikan diploma di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Dr. Dian Anggraini, SE/MSI, melanjutkan pendidikan sarjana di jurusan Manajemen Universitas Indonesia. Selanjutnya, ia melakukan pendidikan S2 di program Magister Sains Universitas Indonesia dan S3 Kebijakan Publik di Universitas Trisakti. Selain pendidikan formal, ia juga menempuh banyak pendidikan non-formal seperti Short Course of Negotiation of Influence di National University of Singapore, Interpersonal Communication Skill di Pusdiklat Pengembangan SDM, dan ia juga pernah menjadi Duta Reformasi Perpajakan Direktorat P2 Humas DJP, dan merupakan Certified Public Speaker dengan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Karirnya dimulai sebagai Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelola Dokumen di Kantor Wilayah DJP Bali. Setelah itu, ia menjadi Kepala Seksi Pelayanan di KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih dan kini menjabat sebagai penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas DJP. Selamat pagi Ibu Dian. Selamat pagi, Mbak Hilda. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Hilda dan teman-teman semua juga sehat ya. Alhamdulillah. Sudah siap ya Bu untuk berbagi ilmunya mengenai SPT PPh orang pribadi pada hari ini? Insya Allah. Oke, baik. Oke, sebelum kita masuk ke materi webinar ini, webinar ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama pemaparan materi oleh Ibu Dian, dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Oke. Pertama, pada saat webinar dimulai, mikrofon peserta akan berada pada posisi mute atau tanda mikrofon mati. Kedua, disarankan untuk menggunakan headset, handsfree, earphone, atau semacamnya agar suara yang terdengar lebih optimal. Ketiga, peserta dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber pada sesi tanya jawab melalui menu chat meeting yang dapat diakses peserta dengan mengklik icon chat. Keempat, silakan sampaikan pertanyaan pada kolom chat Zoom dan instansi pada pertanyaan. Pertanyaan yang masuk akan didemoderasi oleh moderator. Kelima, peserta dapat mengunduh materi webinar di link yang akan kami bagikan di kolom chat pada akhir sesi.
Oke, sekian dari saya. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Ibu Dian untuk memulai pemaparan materi pada pagi hari ini. Waktu dan tempat di Baik, terima kasih Mbak Hilda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya salam semangat buat seluruh peserta yang tadi saya perhatikan dari chatnya ya, ternyata dari Sabang sampai mana tadi paling jauh ya. Ternyata ada dari Tamiang, Aceh, ada dari Labuan Bajo ya. Mungkin paling timur Labuan Bajo nih yang terdeteksi. Nanti kalau ada lagi yang lebih timur lagi, silahkan boleh dicat ya Bapak Ibu ya. Saya senang sekali berada di sini dan tampak sekali dari chat Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya, luar biasa. Dan kami ucapkan terima kasih, kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya buat para wajib pajak yang tetap semangat walaupun kami paham sekali dalam kondisi yang tidak mudah. Memang dalam sudah memasuki bulan ketiga, kita sama-sama berjuang Bapak dan Ibu. Dan kita sama-sama berdoa di bulan yang baik ini, semoga perjuangan kita segera berakhir, semoga Bapak Ibu tetap nantinya dapat menjalani kewajiban perpajakan dengan lebih baik dan lebih nyaman. Dan sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan dulu nih teman saya juga yang selalu setia mendampingi saya, sahabat saya Bapak Imaduddin Zauki, yang nanti akan berbagi ya, menyampaikan paparan dan juga akan membantu menjawab pertanyaan pada sesi tanya jawab. Pak Zauki sudah hadir? Boleh disapa dulu. Nah, Pak Zoki sering spotlight juga. Sudah terdengar suara saya, Pak Zoki? Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Suara saya terdengar? agak kurang jelas. Nanti tolong Ya, dibenerin, kita setting lagi ya, pas waktunya oke, paparan Pak Zoki ya. oke, oke, Iya, baik. Terima oke, oke. kasih Bapak dan Ibu. Selamat berpuasa. Oh, terima kasih Pak Fajar. Salam dari Medan. Horas Pak Jackson ya. Luar biasa. Ya, baik Bapak dan Ibu, seperti yang telah, oh ini mohon maaf ini kayaknya ini saya terbalik ya. Kok bisa terbalik ya? Virtual background saya ya. Dan mudah-mudahan nggak mengganggu ya. Oke, nanti ketika waktunya Pak Zoki saya akan benarkan. Baik, Bapak dan Ibu, tadi Mbak Hilda sudah sampaikan bahwa sebentar lagi kita akan memasuki batas akhir dari penyampaian SPT tahunan PPH orang pribadi, yang mana saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat paham, sudah sangat hafal jatuh tempo di 3 bulan terakhir, ya 3 bulan setelah akhir masa pajak. 3 bulan setelah berakhir masa pajak atau kebanyakan tentu jatuhnya di 31 Maret. Dan pada tahun ini kebetulan 31 Maret ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Lantas bagaimana? Apakah ada pengunduran batas waktu? Tidak ada Bapak dan Ibu ya, karena penyampaian SPT juga dilaksanakan secara online. Ya, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita sama-sama mereview kembali. Kami yakin bahwa Bapak dan Ibu sudah sangat hafal ya kalau kita berkaitan dengan penyampaian SPT tahunan, kita berbicara e-filing, e-form, secara teknikal pasti Bapak Ibu sudah sangat tahu langkah-langkahnya. Namun pada kesempatan ini mungkin kita perlu mengingatkan kembali hal-hal krusial yang sering terlewatkan ya di dalam penyampaian SPT tahunan orang pribadi. Boleh Mas Zauki dibantu share screen-nya? Ya. Jadi, oke, langsung ke halaman selanjutnya. Kita akan agak cepat aja skip ya. Skip-skip aja Pak Zoki. Nanti saya mungkin paling lama 30 menit, nanti dilanjutkan Pak Zoki paling lama 15 menit gitu ya, supaya nanti kita punya cukup waktu untuk tanya jawab. Jadi, berbicara penyampaian SPT tahunan yang tadi saya sampaikan dilakukan secara setahun sekali lah, katakan bahwa jadi gini Bapak dan Ibu, ya yang prinsip dasar yang sering kali perlu dipahamkan lagi kepada wajib pajak bahwa penghitungan pajak itu memang dilakukan setahun sekali oleh orang pribadi yang bersangkutan, yang pelaporannya atau sarana penghitungannya itu dilakukan melalui SPT, surat pemberitahuan. Kalau dalam hal ini adalah SPT tahunan, artinya surat pemberitahuan tahunan. Nah, tapi di dalam tahun berjalan, ya, ketika masa Januari, Februari kemarin ya sampai dengan Desember, Bapak dan Ibu yang mendapatkan penghasilan dari pihak lain itu dipotong PPh.
Kan gitu ya, dipotong PPh pasal 21 kalau orang pribadi. Nah, pemotongannya bisa macam-macam. Kalau Bapak dan Ibu adalah pegawai, maka PPh 21 atas pekerjaan, atas gaji, tunjangan dan sebagainya, atau ada juga atas bonus, THR, penghasilan yang tidak teratur lainnya. Dan sejak tahun 2024 lalu ini dilakukan dipotong dengan formula TER, ya. Nah, ini ada perubahan perubahan kebiasaan gitu Bapak dan Ibu ya. Kalau selama ini menghitungnya dengan pasal 17 yang dipotong oleh perusahaannya. Nah, sekarang dengan TER. TER itu sehingga mengakibatkan Bapak dan Ibu mungkin mengalami nih ada pemotongannya ada yang lebih kecil, kadang satu bulan ada yang lebih besar, terutama kalau ketika bulan itu mendapatkan penghasilan yang tidak teratur seperti bonus atau THR. Oh, potongannya jadi besar. Tapi yang perlu ditekankan di sini Bapak Ibu, beban pajak selama setahun tidak berubah gitu ya, karena menghitung beban pajak sesungguhnya itu dilakukan dalam 1 tahun sekali, ya, yang rumusnya tidak berubah sudah sejak dahulu kala. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalaupun ada yang berubah itu adalah formula tadi, formula pemotongan oleh orang yang memberikan penghasilan kepada bapak dan ibu, ya. Nah, baru nih yang dipotong-potong selama tahun berjalan, itu Bapak dan Ibu akan diberikan bukti potong. Kan gitu ya. Nah, bukti potong ini nggak selesai sampai di sana. Memang, kalau kita berbicara, ya boleh ke slide yang kewajiban perpajakan sebelumnya kayaknya Pak Zauki. Nah, yang sebelumnya. Nah, ini ya. Kita berbicara kewajiban perpajakan itu kan ada daftar, hitung, bayar, lapor. Nah, ini yang Bapak Ibu, sekarang sih sudah membaik ya kondisinya. Wajib pajak merasa, apalagi kalau karyawan-karyawan, saya sudah dipotong sama kantor pajaknya PP 21. Masa saya harus lapor lagi? Nah, ini yang perlu dipahamkan sekali lagi terus-menerus bahwa ketika kita dipotong oleh pemberi kerja, oleh kantor kita, itu sesungguhnya ya pengguguran kewajiban lebih kepada pemberi penghasilan. Karena kita kenal ya dengan istilah withholding tax atau pemotongan pajak, itu bebannya ada di pemberi penghasilan Bapak dan Ibu. Ya, kalau si kantornya kurang memotong, yang ditagih bukan Bapak dan Ibu, tapi kantornya dulu. Ini kurang potong nih gajinya. Gitu ya. Nah, buat Bapak dan Ibu ketika dipotong itu memang merupakan pembayaran pendahuluan. Makanya Bapak Ibu mendapatkan bukti potong sebagai bukti Bapak Ibu sudah membayar loh pajaknya. Nanti dikumpulin nih dalam setahun dihitung berapa sih pajak yang sesungguhnya dengan formula yang diatur di dalam undang-undang pajak setahun dikurangi dengan kredit pajak istilahnya dengan kredit pajak yang ditunjukkan atau dibuktikan oleh bukti potong yang Bapak Ibu terima. Hasilnya, kalau dari perhitungan setahun, ternyata pajaknya lebih besar daripada pajak yang telah dipotong, maka SPT Bapak dan Ibu kurang bayar. Sebaliknya ya, kalau lebih kecil berarti lebih bayar. Atau seringkali menjadi nihil harusnya kalau dari satu pemberi kerja gitu ya, karena sudah diselesaikan dengan TER itu di bulan Desember gitu ya. Nah, tadi nggak selesai sampai dibayar, tapi harus sampai dilaporkan. Kenapa mesti lapor? Emang pajak kayak bisa ngelihat gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sejalan dengan sistem self-assessment, ya di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar pajak-pajaknya sendiri, ya maka tentu itu semua kan adalah hasil hitungan dari wajib pajak sendiri. Tentu perlu diuji dong, gitu ya, apakah sudah sesuai nih dengan ketentuan. Yang saya yakin kalaupun ada kesalahan itu adalah faktor ketidaktahuan. Makanya kita senantiasa Bapak dan Ibu ya tidak berhenti juga memberikan edukasi untuk bisa meningkatkan pemahaman. Nah, dari laporan SPT inilah yang kemudian akan menjadi alat uji Bapak dan Ibu ya, alat pengawasan yang dilakukan oleh DJP. Karena Direktorat Jenderal Pajak di dalam melakukan pengawasan itu akan mematchingkan data-data yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, jadi makanya nggak sampai dibayar tapi harus dilaporkan. Baik, selanjutnya jenis formulir ini saya mengingatkan kembali ya, untuk orang pribadi ada 3 jenis, ada 1770 saja. Ya, yang banyak mungkin digunakan kalau Bapak dan Ibu adalah karyawan adalah 1770S atau SS. Yang S untuk karyawan yang memiliki penghasilan di atas 60 juta dalam 1 tahun, sedangkan SS yang di bawah 60 juta. Saya yakin sudah hafal. Nah, kalau menjalankan usaha adalah 1770 saja. Boleh? Selanjutnya, nah
media penyampaiannya ya. Sekarang tadi sudah sejak satu dekade terakhir Bapak dan Ibu ya, kita sudah memperkenalkan media pelaporan secara elektronik. Bapak Ibu, walaupun sejak Januari lalu sudah diperkenalkan, sudah diimplementasikan bahkan ya aplikasi baru yaitu Cortex, namun untuk pelaksanaan pelaporan SPT tahunan 2024 ini masih menggunakan aplikasi yang lama. Jadi jangan khawatir, ya jangan terganggu juga, jangan terdistract dengan ya mungkin hiruk pikuk atau ya ramainya Bapak dan Ibu ya mungkin juga membaca atau mengalami bagaimana kegaduhan, gangguan korteks. Nah ini nggak usah khawatir untuk kegiatan pelaporan 2024 masih menggunakan DJP online. Namun, nah ini nih yang perlu saya tegaskan di sini bahwa untuk wajib pajak yang menjalankan usaha ya kemudian omsetnya di bawah 4,8 miliar. Ya, itu kan kalau dia dalam jangka waktu 7 tahun, ada fasilitasnya yang diatur di dalam PP 55, artinya dia baru berdiri 7 tahun yang lalu dalam jangka waktu 7 tahun ke belakang. Maka dia masih bisa menggunakan tarif setengah persen. Ingat kan ya, tarif spesial untuk UMKM. Apalagi kalau orang pribadi, ya sejak PP 55 itu ada pengecualian lagi sampai dengan omset sampai dengan 500 juta itu bahkan belum dikenakan pajak seperti itu. Nah, namun fasilitas ini tarif setengah persen ini tidak berlaku selamanya karena seyogyanya PPh yang merupakan pajak atas penghasilan itu seharusnya dihitung dari netnya kan gitu ya dari berapa sih penghasilan neto yang diterima oleh seseorang karena kalau kita berbicara setengah persen itu kita base-nya adalah dari bruto. Oh, berarti kalau saya rugi tetap bayar pajak. Iya, itu resikonya. Karena apa? Setengah persen ini adalah diambil, ditawarkan atau diberikan pemerintah untuk memberikan kemudahan. Gitu ya. Makanya Bapak dan Ibu mungkin bisa menimbang-nimbang nih, saya lebih untung pakai yang setengah persen atau saya pakai pembukuan aja. Kan gitu ya. Karena kalau kita mau pakai tarif normal, kita mau rugi nggak bayar, nah untuk mendapatkan ruginya kan harus ada perhitungan yang valid kita harus menyelenggarakan pembukuan, berapa sih omset kita, berapa biaya-biaya yang diperkenankan oleh pajak. Setelah dapat netonya, barulah dikalikan dengan tarif. Yang tadi, kalau ternyata netonya rugi, berarti nggak ada pajaknya, kan gitu. Nah, tapi penggunaan tarif setengah persen, tadi kan saya sampaikan, dia regulasi terakhir itu 7 tahun. Walaupun sekarang sedang dalam tahap penyusunan regulasi diperpanjang Bapak dan Ibu ya sampai 8 tahun. Tapi tetap ada batasannya. Sehingga ketika melewati batasan itu, orang pribadi yang menjalankan usaha, tapi dia tidak menyelenggarakan pembukuan karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Bapak Ibu juga sudah mungkin sudah terbiasa ya. Norma ini diberikan persentase tertentu yang dikalikan dari penghasilan brutonya, di mana persentase ini dianggap ya merupakan formulasi dari besaran pengeluarannya dia. Katakan dia penghasilan brutonya 100. Oh, normanya nih misalnya untuk dokter 50%. Sehingga 50% ini dianggap sebagai biaya yang dia keluarkan. Daripada dia harus ngurang-ngurang apa mencatat ribet gitu ya, maka langsung aja deh kali 50%. Nah, ini persentasenya masing-masing untuk profesi, jenis usaha itu berbeda-beda kan gitu ya. Dan juga untuk per wilayah itu ada diatur di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015. Bapak Ibu bisa lihat ke sana. Nah, tapi untuk bisa menggunakan norma ini yang seringkali masih ditemukan apa ya kehilafan lah ya, kehilafan di lapangan. Artinya wajib pajak tahu nih ada aturan, oh saya berhak nih, saya omset saya di bawah 4,8, saya bisa nggak menyelenggarakan pembukuan, saya bisa pakai norma. Dia lihat PR 17-nya, tapi dia melupakan syarat administratifnya. Bahwa untuk dapat menggunakan norma, wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini pemberitahuan ini tidak perlu menunggu jawaban Bapak dan Ibu sesuai dengan judulnya, ya pemberitahuan penyampaian penggunaan norma penghasilan penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, NPPN ini, pemberitahuan NPPN ini disampaikan paling lambat ya harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berjalan. Jatuh temponya sama Bapak dan Ibu, sama-sama 31 Maret.
Tapi kalau kita berbicara SPT, kita berbicara sesuatu yang sudah lampau. Makanya SPT tahun 2024 batas waktunya 3 bulan setelah dia berakhir, 31 Maret. Jadi kita bicara 31 Maret 2025, berbicara SPT-nya yang sudah berlalu. Tapi kalau kita berbicara izin untuk mendapatkan atau untuk memperoleh atau boleh menggunakan NPPN, itu adalah tahun berjalan. Jadi untuk tahun pajak 2025 ini Bapak dan Ibu, yang sebentar lagi nih juga di 13 hari lagi ya, 13 hari lagi berakhir, itu merupakan batas waktu penyampaian pemberitahuan NPPN melalui apa? Cortex. Jadi Bapak dan Ibu menyampaikan SPT tahunan 2024-nya menggunakan DJP online, tapi di saat yang bersamaan Bapak dan Ibu harus mengajukan pemberitahuan NPPN pakai Cortex. Terus kalau NPPN yang 2024, nah itu sudah berakhir. Bapak dan Ibu kalau tahun 2024 ini pakai NPPN, sudah harus memiliki surat pemberitahuan yang disampaikan paling lambat 31 Maret 2024 lalu, bukan 2025. Itu ya, jadi karena batas waktu yang sama, kadang-kadang seringkali wajib pajak menyampaikan SPT tahunan 2024 nih, lampirannya NPPN juga 2024, padahal sudah terlambat. Seperti itu ya. Nah, apa sih, kenapa kok saya menekankan sekali hal ini? Karena apabila Bapak dan Ibu tidak tadi memenuhi syarat formalnya, syarat formal untuk menyampaikan pemberitahuan NPPN, maka Bapak Ibu menjadi tidak berhak menggunakan NPPN. Artinya nanti sangat mungkin saja di lapangan ya, AR atau bahkan pemeriksa itu menetapkan secara jabatan, oh ini nggak berhak NPPN nih, dari brutonya sekian, dengan metode-metode tertentu mereka bisa menetapkan biaya-biayanya. Nah ini kan tentu akan merugikan wajib pajak. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, jangan lupa ya, batas waktunya itu berbeda. Baik, walaupun tanggalnya sama. Boleh dilanjutkan, Mas Yogi? Nah ini, perkembangan pelaporan ya, ini cuma menceritakan sejarah saja, bahwa dulu kita pernah mengalami masa-masa penyampaian SPT secara manual. Nah, namun dengan seiring berjalannya waktu, tentu sudah terus mengikuti perkembangan zaman, sehingga pelaporan SPT dilakukan secara elektronik. Dan sejak tahun 2022 ya, kalau di tahun-tahun sebelumnya kita kenal ada e-filing dan e-SPT, maka ISPT-nya itu kemudian diganti hilang ya. Kita gunakan untuk orang pribadi e-form dan e-filing. Apa bedanya? Kalau e-filing itu kan secara online ya, tiba-tiba jaringan putus, Bapak Ibu hilang ulang lagi dari awal gitu. Tapi kalau e-form itu bisa semi online ya. Jadi memerlukan jaringan itu ketika hanya untuk mengirimkan saja gitu ya, atau ketika mau login dulu, kemudian perlu mengupload dan beberapa formulir yang diperlukan, nanti mengisinya bisa offline. Nanti Pak Zauki mungkin akan merefresh kembali ya, terutama mengenai e-form ini. Dan di 2025, ya sejak 2025 kita sudah menggunakan Cortex. Boleh Pak Zauki? Nah ini juga perlu kita sampaikan, kita ingatkan kembali bahwa SPT diatur di dalam undang-undang harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Lantas apa sih yang dimaksud dengan benar? Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya, sering dengar gitu kata-kata ini, tapi ternyata dalam prakteknya masih banyak yang luput. Ya karena mungkin eh, ada suatu hal yang terlewatkan lah ya, bahwa kita perlu pahami benar itu artinya SPT ini dilakukan dengan perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian penulisannya dilakukan dengan benar juga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi seringkali kan ya kita temukan case bahwa ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan apa yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT tidak sesuai nih dengan data yang diterima oleh DJP. Nah, ini berarti belum benar. Kemudian SPT juga diisi dengan lengkap. Lengkap itu artinya sudah melaporkan semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Ya, jadi tidak hanya objek pajak namun juga penghasilan yang sifatnya non-objek atau penghasilan yang dikenakan PPh final. Ya, karena kita tahu DSPT ini merupakan sarana kita juga untuk melakukan penghitungan berapa sih pajak setahun gitu ya. Nah, berarti kalau final kan harusnya sudah selesai. Kita di tengah tahun nih menyewakan tanah bangunan, udah dipotong final, selesai.
Tapi tetap harus dilaporkan penghasilan itu dalam SPT, walaupun nggak dimasukkan, nggak digabungkan di dalam penghitungan pajak setahunnya. Tapi ini gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk kembali lagi saya sampaikan tadi, mematchingkan data karena di SPT harus disampaikan juga, dilaporkan juga harta-harta, ya harta, aset dan juga termasuk utang-utangnya. Nah, nanti di dalam laporan SPT tadi, apabila semuanya sudah dilaporkan, maka akan dapat tergambar dengan clear. Oh, Pak Zauki misalnya, ini sebagai pegawai negeri gajinya nggak inilah pegawai negeri berapa ya gitu sudah habis kali buat bulanan gitu Pak Zauki ya nabung dikit-dikit. Tapi kok di hartanya ada rumah senilai 3M misalnya. Tapi ternyata ada keterangannya warisan. Oh, itu kan bukan objek pajak kan? Tapi itu tetap harus dilaporkan karena tadi untuk sebagai alat analisis pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak. Begitu pula misalnya eh, Mbak Hilda gitu ya, SPT-nya nihil, tapi ternyata ada data masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, ada pembelian mobil dari salah satu dealer. Oh, nih beli mobil listrik nih harganya 700 juta, misalnya gitu ya. Dari mana penghasilannya? Nah, ini akan kemudian timbullah klarifikasi, surat klarifikasi yang ditujukan kepada Mbak Hilda dari Direktorat Jenderal Pajak. Kira-kira seperti itu cara kerjanya Bapak dan Ibu ya. Kemudian harus jelas tadi, melaporkan asal-usul. Yang saya contohkan tadi, Pak Zauki misalnya dari warisan, seperti itu. Boleh selanjutnya Pak Zauki? Nah, ini juga yang banyak sekali ditanyakan ya, status perkawinan. Jadi Bapak dan Ibu, pada dasarnya pengenaan pajak penghasilan di Indonesia ini mengenakan satu keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, jadi enggak suami sendiri, istri sendiri, anak kalau sudah berpenghasilan sendiri enggak. Semuanya digabungkan. Semuanya digabungkan dalam satu keluarga. Nanti ada lagi fasilitas pengurangan namanya PTKP kan, penghasilan tidak kena pajak yang akan memperhitungkan status kawinnya, jumlah tanggungan anak dan lain sebagainya. Nah, tapi penghasilan tetap harus jadi satu. Itu basically gitu ya. Namun pada kenyataannya ternyata ada banyak ya istri yang memilih untuk pisah harta. Ya, kalau di SPT Bapak dan Ibu mungkin akrab ada status KK, HB, PH dan MT. KK kepala keluarga artinya tadi penghasilan suami dan istri digabungkan jadi satu. Ya, termasuk juga anaknya kalau memang sudah berpenghasilan, anak yang belum dewasa ya, yang belum punya NPWP sendiri. Nah, status HB itu kalau sudah hidup berpisah. Ini saya rasa sebenarnya bukan concern di sini ya, karena kalau sudah hidup berpisah artinya sudah bercerai di sini ya memang masing-masing gitu kan. Kemudian yang banyak terjadi PH dan MT. PH dan MT, PH pisah harta, ini adalah ditandai dengan adanya dokumen otentik yang menandakan perjanjian atau kesepakatan di antara suami dan istri untuk melakukan pemisahan harta. Harta suami adalah harta suami, harta istri adalah istri. Nah, itu ada akta notarisnya. Kemudian kalau MT minta terpisah, ini tidak ada, mereka secara legal itu tidak melakukan pemisahan harta. Hartanya adalah harta bersama, tapi di dalam kepentingan perpajakan si istri ini minta menghitung terpisah. Baik PH maupun MT ini untuk teknis perhitungannya sama Bapak dan Ibu. Ya, namun tadi pembedanya adalah ada dokumen otentik untuk PH. Tapi kalau teknis penghitungannya sama, ya di mana untuk PHMT ini penghasilan suami dan istri digabungkan terlebih dahulu, ya kemudian nanti dihitung dalam gabungan penghasilan. Nah, nanti setelah dapat penghasilan PPh terutangnya itu akan dibagi secara proporsional. Berapa penghasilan istri, berapa penghasilan suami. Kalau di e-form ya itu sudah ada alat hitungnya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi sesuai dengan kondisi. Tapi nanti bagaimana logika matematisnya akan disampaikan Pak Zauki di akhir paparan ini. Ya, tapi kalau kemudian ditanya, berarti lebih baik bagaimana Bu gitu ya kalau kondisi seperti ini. Untuk tidak menyulitkan, untuk mudahnya itu sebaiknya digabungkan Bapak dan Ibu. Ya, karena kalau PHMT maka suami istri masing-masing harus lapor SPT 2 kali dengan penghitungannya tadi digabungkan dulu kan seperti itu ya. Artinya beban pajaknya itu akan sama dengan kakak tapi effort untuk laporannya itu double. Jadi kalau memang sebaiknya ya Bapak dan Ibu digabungkan saja dan seharusnya yang menjadi alasan terbesar istri untuk pisah harta atau MT itu kan
Kalau pisah harta mungkin berbeda ya. Pisah harta mungkin ada kebutuhan lain. Ya, ada kebutuhan lain kita nggak ngerti ya. Memang banyak ya artis-artis misalnya kan ketika sebelum nikah dia harus pisah harta. Itu ada kebutuhan lain di luar perpajakan. Tapi kalau MT dia tidak pisah harta, hanya minta terpisah saja. Alasannya apa? Alasannya karena saya di kantor diminta NPWP sendiri, Bu. Nah, sekarang kan udah tidak menjadi masalah hal itu. Kita pakai NPWP sudah pakai NIK, ya. Apalagi di Cortex. Bapak dan Ibu bisa digabungkan saja penghasilannya, NPWP-nya, ya. Nanti yang istri dalam pendaftaran meminta register only. Jadi tidak ada kewajiban lapor SPT. Nanti untuk kepentingan pemotongan pajak di kantor, istri kasih aja nikah sendiri. Seperti itu, ya. Selanjutnya, boleh Mas Zauki? Nah ini, tadi saya sudah jelaskan ya, kalau gabung bagaimana, kalau pisah bagaimana. Boleh lanjut saja. Nah ini juga yang kami kumpulkan di sini adalah kasus-kasus yang sering terjadi ya di dalam SPT PPOP. Yang pertama juga terkait dengan warisan ya. Kita tahu bahwa warisan ini bukan merupakan objek pajak. Tadi saya contohkan, Pak Zauki punya rumah 3 miliar dari warisan. Apakah itu jadi penghasilan Pak Zauki? Harus dilaporkan PPh-nya, dibayarkan PPh-nya? Enggak, ya. Tapi warisan akan menjadi subjek pajak ketika warisan itu belum terbagi. Jadi ada seseorang yang wafat, dia meninggalkan warisan, kemudian warisannya ini, hartanya ini belum ada penerima, belum ada ahli warisnya. Nah, sementara si harta ini terus menghasilkan, ada penghasilan di sana. Maka sesuai dengan prinsip PPh, di mana mengenakan penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis, maka penghasilan yang dihasilkan oleh aset ini tentu nggak boleh lepas dong pajaknya gitu ya. Maka si warisan yang belum terbagi inilah menjadi subjek pajak yang kewajibannya akan dilakukan oleh ahli warisnya. Tapi dia punya NPWP sendiri, seperti itu. Ya, jadi ada dua hal ya yang harus dipahami. Kalau warisan yang sudah dibagi bukan merupakan objek pajak. Tapi kalau dia belum dibagi, dia memberikan penghasilan, maka dia merupakan penghasilan yang merupakan objek pajak. Boleh lanjut, Mas Zoki? Nah, ini juga penghasilan anak karena sering katanya ya ada sekarang kan siapa aja bisa menjadi artis ya Bapak Ibu ya. Kita punya anak yang lucu gitu, kemudian kita bikin konten, ternyata banyak yang suka ya sehingga ada perusahaan yang mengendorse seperti itu. Nah, anak yang lucu ini belum punya NPWP, maka dia penghasilannya apalagi dia menerima penghasilan endorse itu digabungkan dengan penghasilan orang tuanya. Nah, kalau penghasilannya ternyata dalam bentuk barang, Bu, gitu kan, nggak dikasih uang. Misalnya dia di endorse oleh perusahaan susu gitu ya. Nah, susu ini Bapak dan Ibu atau bisa apa aja ya, hampers gitu, atau kadang-kali misalnya dia dapat hadiah untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Nah, itu memang bentuknya bukan uang, tapi kita ingat di pertengahan 2023 telah terbit PMK 66 yang tahun 2023 yang mengatur mengenai PPh pasal 21 atas penghasilan yang diberikan tidak dalam bentuk tunai, gitu kira-kira ya. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan ya yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Natura artinya barang, kira-kira seperti itu. Kenikmatan artinya fasilitas. Kalau tadi saya contohkan berarti susu, hampers itu adalah barang. Kemudian kalau tadi ada fasilitas jalan-jalan itu adalah kenikmatan. Nah, bagaimana menghitungnya? Kalau natura itu maka dihitung dari berapa nih harga pasar produknya. Itu jadi penghasilan Bapak dan Ibu. Jadi perusahaan yang mengendorse harus memotong dulu PPh pasal 21-nya. Seperti itu. Dan nanti penghasilan anak ini dilaporkan di SPT orang tua. Oke, selanjutnya Pak Zauki. Nah ini tadi saya sudah jelaskan panjang lebar di depan mengenai norma ya. Jadi saya rasa di bagian ini kita skip aja. Saya hanya mengingatkan kembali Bapak dan Ibu jangan lupa lapor SPT 2024-nya pakai DJP online, tapi menyampaikan pemberitahuan NPPN-nya pakai Cortex. Untuk tahun 2025 nih kan masih butuh nih Bapak Ibu ya. Tahun 2025 ini untuk menggunakan norma. Boleh selanjutnya. Ini PPh final 0,5% ya. Diberikan merupakan fasilitas yang sifatnya tidak permanen
ya. Untuk orang pribadi diberikan jangka waktu 7 tahun dan rencananya memang akan diperpanjang sesuai dengan waktu itu ada press conference ya, 8 menteri yang menyampaikan paket kebijakan stimulus ekonomi. Nah, di situ disampaikan nih bahwa UMKM ini diperpanjang nih yang tadinya 7 tahun menjadi 8 tahun. Tapi sampai saat ini kita masih menunggu regulasinya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian eh, yang lain saya tidak perlu bahas ya. Mungkin yang perlu disampaikan lagi tadi, kalau omsetnya tidak sampai 500 juta dalam 1 tahun, maka dia juga bisa memanfaatkan tadi 0%. Menjadi PTKP-nya untuk orang yang berusaha lah, kira-kira seperti itu. Boleh, selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, sejak November ya, kita diperkenalkan dengan MFA, di mana ketika mau login di DJP online, maka perlu ada dulu proses otentifikasi yang dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya nggak lain nggak bukan hanyalah untuk meningkatkan keamanan akun DJP online. Ya, Bapak dan Ibu ya, karena kita tahu proses apa eh, pembocoran data yang cukup rentan ya, bukan hanya di negara kita ya, di mana-mana kalau kita berbicara hacker emang eh, ya ilmunya inilah ya, mereka bisa menembus, kita sering lah mendengar ya, bahkan bank-bank besar pun gitu terkena hack dan lain sebagainya. Oleh karena itu DJP berupaya Bapak dan Ibu untuk menjaga keamanan data Bapak dan Ibu dengan menggunakan ini MFA ya. Memang jadinya agak lebih lama gitu ya, tapi tadi untuk tujuan keamanan. Nanti tata caranya login dengan menggunakan NPWP, kemudian passwordnya DJP online, kemudian pilih jenis verifikasi, apakah melalui email, SMS, kemudian akun M-Pajak. Kemudian masukkan 6 digit kode verifikasi, baru diklik tombol verifikasinya. Oke, boleh. Selanjutnya sepertinya boleh disampaikan oleh Mas Zauki ya, bagaimana untuk penyampaian SPT 1770, baik e-filing maupun e-form mungkin ya Pak Zauki ya. Iya, baik. Oke, silakan Mas Zauki. Baik, terima kasih Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga suara saya terdengar jelas Bapak Ibu ya. Karena kalau online dan agak mendung di sini kadang itu sinyalnya memang agak beda nih ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu ya, sedikit Bapak Ibu menyampaikan mengenai refreshment bagaimana pelaporan SP 1770. Saya nggak menyampaikan secara detail, tetapi saya akan meng-highlight mana-mana saja mungkin kolom-kolom yang perlu diisi ya, apalagi dari pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah terjawab Bapak Ibu. Nanti kita akan membahas apa saja sih istilahnya kolom-kolom atau titik krusial dalam penyampaian SPT biar Bapak Ibu tidak salah. Nah, di sini nanti kita akan coba mengisi SPT, tetapi memang 1770 tadi disampaikan Bu Dian adalah SPT yang tahunan orang pribadi untuk usahawan yang memiliki penghasilan dari usaha, termasuk juga kalau saya merupakan karyawan tapi sekaligus sebagai pengusaha, maka SPT-nya menggunakan SPT 1770. Walaupun nanti di Kortek tidak ada lagi SPT 1770 S maupun SS. Cuman ada satu SPT untuk wajib orang pribadi. Nah, di sini yang saya ilustrasikan adalah SPT tahunan untuk orang pribadi UKM, Bapak Ibu. Tetapi ya, di sini tidak menutup kemungkinan juga nanti untuk selain UKM nanti saya sampaikan mana-mana yang harus diisi. Jadi ya, contoh ilustrasi kasus ada Tuan Raka ya NBP-nya sekian-sekian ini masih 15 digit Bapak Ibu ya. Karena tahun 2024 masih menggunakan NBP 15 digit dan pelaporan SPT-nya masih menggunakan DJP online, masih menggunakan aplikasi e-form kalau 1770. Kalau yang 1770S maupun SS masih menggunakan aplikasi e-filing. Lalu bagaimana cara laporannya? Kita lihat di sini ya. Ini adalah alur tahapan pelaporan Bapak Ibu. Yang pertama siapkan dokumen, ya, dokumen pendukung di sini, ya. Contoh kalau untuk wajib pajak UMKM berarti penghasilan ya, omsetnya selama 1 tahun, kemudian login ke akun www.pajak.go.id, ya, kemudian kita mengunduh formulir e-formnya, ya, karena 1770 menggunakan e-form, sedangkan yang S maupun SS menggunakan e-filing. Kita isi e-formnya di sini Bapak Ibu karena pengisiannya secara offline baru nanti pelaporannya ya, online lagi. Beda tadi disampaikan oleh Budian. Budian tadi menyampaikan ini ya kalau memang e-form sama e-filing bedanya tadi bahwa kalau e-form ini adalah offline ya. Kalau tapi pelaporannya baru online sedangkan e-filing nanti dari awal sampai akhir menggunakan ya online secara online Bapak Ibu. Jadi kalau putus ya harus ngulang dari awal tadi sampaikan Budian. Kemudian kirim SPT-nya. Kemudian kita minta tanda terimanya.
Nah, bagaimana yang pertama kita siapkan dokumen ya. Dokumen apa saja yang disiapkan? Ya, kalau dia sebagai UMKM berarti daftar omset atau penghasilan kotornya. Ya, dia daftar harta yang dimiliki. Jadi sampaikan apa sih indikatornya ya. Jadi sampaikan indikator orang pribadi kok dapat SP2DK. Lihat ya di sini Bapak Ibu, apakah benar ada banyak nih masalah SP2DK, apakah dari pengisian yang salah atau mungkin kalau seandainya semuanya benar kok tiba-tiba masih dapat SP2DK, kita lihat perbandingan antara penghasilan dan kenaikan harta bersih. Harta bersih adalah harta dikurangi utang di tahun berjalan. Nah, siapkan daftar hartanya ya di sini Bapak Ibu. Kalau kemudian kita siapkan daftar utang, kalau ternyata memang ada utang Bapak Ibu, walaupun sepertinya ya, yang ikut di Zoom sini kayaknya nggak punya utang semua ya. Amin ya Bu ya. Nah, ini kalau memang ada utang, kita masukkan utangnya ya sebagai pengurang. Nanti berapa sih penghitungan harta bersihnya? Utang, harta dikurangi utang, itulah harta bersihnya di tahun berjalan. Kemudian kartu keluarga, daftar harta keluarga di sini Bapak Ibu kita masukkan ya. Kalau sudah di entry tahun sebelumnya tinggal panggil saja. Terakhir berarti setoran pajak kalau ternyata memang ada kurang bayar atau ada pembayaran pajak. Nah, ini contoh penghitungannya Tuan Raka, Bapak Ibu. Ini omsetnya, kita sampaikan Budian tadi. Kalau untuk orang pribadi UKM, ya sampai dengan 500 juta, ya, maka tarifnya dia masih libur bayar pajak. Ya, kita lihat penghasilannya Tuan Raka ini sampai dengan bulan Mei ini masih ya sampai lebih dari 500 juta. Baru di bulan Juni dia di atas 500 juta penghasilannya, omsetnya, Bapak Ibu, penghasilan kotornya. Maka mulai bulan Juni lah Tuan Raka mulai membayar pajak dengan menghitung 0,5% dari omset ya dari penghasilan bruto. Yang kita ketahui omset satu tahunnya 1,073 miliar sekian ya kemudian PPh final sudah dibayarkan tiap bulannya 2.866.030 rupiah ya. Bagaimana kita memasukkan ya data ini ke SPT tahunan orang pribadi Tuan Raka ya. Kita lihat di sini yang pertama ada daftar harta, tabungan dan rumah, ada juga daftar utang karena rumahnya di sini mungkin masih mengangsur, maka juga ada daftar utangnya, juga di sini ada anggota keluarga, contohnya ada Cinta mungkin ya sebagai istrinya dan Cinta sebagai anaknya. Nah, kemudian kalau sudah siapkan datanya, kita mulai mengisi, yaitu kita login ke www.pajak.go.id ya. Kemudian kalau kita sudah masuk pajak.go.id, Bapak Ibu ya, kita login di sini. Nah, kita masukkan NIK ya atau NPWP-nya, bisa NIK-nya ya dan 2024 kan dua-duanya jalan Bapak Ibu. Bisa NIK 16 digit ataupun NPWP 15 digit kemudian kata sandi. Nah, kata sandi ini Bapak Ibu yang kadang sering bermasalah lupa ya karena Bapak Ibu ya. Karena setahun sekali jadi sering lupa. Lalu lupa bagaimana? Kita reset kata sandinya. Kalau dapat kata sandi butuh apa? Butuh Evin. Evinnya lupa juga. Cari dulu di email ya. Kalau di email ternyata nggak ketemu ya Evinnya. Karena nomor Evin ini nggak berubah Bapak Ibu. Dan tidak ada kadaluarsanya ya. Bapak Ibu bisa ke KPP terdekat untuk permintaan nomor Evin atau bisa ke secara online Bapak Ibu. Nah kemudian masukkan kode CAPTCHA ya. Kemudian kita login. Ini kalau ceritanya masih ingat nih ya NPWP dan kata sandinya. Nah setelah kita login, ya, nanti tampilan pertama seperti ini, ya, tampilan seperti ini ada NBP elektronik. Kemudian kita pilih menu lapor, ya, Bapak Ibu, kita klik lapor, ya. Kemudian kita unduh formulirnya, ya, caranya, ya, kita lihat dulu di sini nanti setelah kita klik lapor ada dua menu pelaporan dan pra pelaporan. Kalau pra pelaporan ini berkaitan dengan withholding tax ya Bapak Ibu ya, pemungutan kita pilih pelaporan ya. Kemudian kita bisa melihat apakah menggunakan e-form atau e-filing. Ya kalau 1770 polos berarti menggunakan e-form. Kalau yang S maupun SS menggunakan e-filing. Kita contohnya di sini adalah pengusaha UMKM, maka kita klik e-form ya. Kita klik e-form ya. Kemudian kita mulai buat SPT-nya ya. Di sini akan ada pertanyaan apakah Anda menjalankan usaha pekerjaan bebas? Kita pilih ya karena usahawan ya. Maka di sini nanti akan muncul menu untuk mengunduh e-formnya SP tahunannya. Kita unduh, sebelum kita unduh nanti ada pertanyaan tahun pajaknya berapa 2024, statusnya normal ya. Kalau mamanya ternyata sudah pernah lapor, ada pembetulan maka statusnya pembetulan ya. Kemudian ada media pengiriman tokennya, apakah melalui email atau nomor HP ya. Contohnya ini melalui email, kalau emailnya masih ingat, kalau tidak bisa menggunakan nomor HP. Tapi pastikan kalau nomor HP di sini, nomor HP-nya ini ada pulsanya ya Bapak Ibu, karena banyak pengalaman selama ini pakai-pakai data, tapi pulsanya nggak ada, hanya pakai data ya. Kalau memang mau pakai nomor HP itu juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita klik ya kirim permintaan.
Ya, nanti permintaan tokennya akan dikirim Bapak Ibu, kemudian e-formnya akan terdownload. Ya, setelah keluar notifikasi sukses, e-formnya akan terdownload. Nah, nah ini ya Bapak Ibu, ya, kalau seandainya ternyata di-download, kita buka, klik kanan, kita buka pakai Acrobat Reader. Nah, ternyata saya waktu mau buka, oh nggak bisa. Ternyata di dalam laptopnya belum ada Acrobat Reader untuk bisa memview ya, atau melihat e-formnya atau membuka e-formnya. Maka Bapak Ibu kalau ternyata di laptopnya ini masih baru atau komputernya belum ada Acrobat Readernya, di DJP menyediakan untuk Acrobat Readernya, PDF Readernya. Di mana? Sama di menu pelaporan ya, yang sebelumnya buat SPT, kita geser sebelahnya ada menu unduh, ada PDF Reader. Kita klik di situ, kemudian kita klik logo PDF-nya ya, kemudian kita download ya, kita download ya, kemudian kita jalankan Acrobat Reader-nya, baru kita bisa buka. Kita buka nanti SPT-nya ini untuk orang pribadi 1770 polos ya, kita mengisinya dari belakang Bapak Ibu ya. Beda nanti dengan Cortex yang mengisi dari depan, kita masuk pertanyaan-pertanyaan dulu, nanti lampirannya mengikuti. Kalau untuk yang e-form maupun e-filing, ya, pelaporannya dimulai dari belakang. Sama Bapak Ibu dari belakang di sini. Yang pertama di sini mungkin ada eh, kolom harta pada akhir tahun. Ya, di sini nanti akan ada menu unduh harta pada tahun sebelumnya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu kita bisa mengisikan. Contohnya hartanya tabungan dan rumah. Ya, keterangan di sini diisi. Ya, tahunya tahun perolehan, harganya adalah harga perolehan. Ya, kalau contohnya beli rumah ya, mungkin 10 tahun yang lalu harganya 500 juta, sekarang 5 miliar. Makanya diisi adalah 500 juta karena harga perolehan, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau tabungan adalah kondisi tabungan akhir tahun ya, 2024, uang tunai. Uang tunai akhir tahun, dan kolom harta ini nggak boleh kosong. Minimal uang tunai ya Bapak Ibu ya, minimal paling nggak ada satu harta, contohnya uang tunai gitu ya, harus dimasukkan. Keterangan ini diisi adalah identitas dari harta tersebut. Contohnya kalau tabungan mungkin nomor tabungan, ya rumah mungkin dia lokasi rumahnya. Kalau seandainya ternyata harta itu didapatnya secara mengangsur atau kredit, masih ngangsur Bapak Ibu, maka ya ditulis keterangannya adalah mengangsur atau kredit. Ya, kalau seperti itu bagaimana di kolom, nanti kolom utang juga ditulis juga berapa sih sisa utangnya. Jadi biar balance. Kalau ternyata kita dapat harta nih, ya saya tadi sampaikan Budian, tiba-tiba naik nih hartanya Zauki 1 miliar, penghasilan nggak sampai 1 miliar per tahun, ternyata kredit, maka di kolom utang juga ditulis berapa sisa utangnya. Jadi jelas Bapak Ibu di situ. Itu cara pengisian harta. Kemudian kalau sudah semuanya ya, ini contohnya daftar kode harta sudah ada di dalam SPT Bapak Ibu, nggak usah bacakan satu persatu ya. Kita masuk berikutnya adalah kolom utang. Ya, kolom utang di sini tetap sama diisikan, tetapi yang membedakan adalah di sini ya, jumlah peminjamannya ini ya, jumlah peminjamannya ini adalah sisa utang. Ya, sisa utang. Bukan lagi kalau harta tadi harga perolehan, sedangkan kalau utang adalah sisa utang di akhir tahun pajak. Berarti sisa utang di 31 Desember 2024. Contohnya saya utangnya 500 juta. Ya, tapi 2024 tinggal 259 juta. Maka yang diisi adalah sisa utang di akhir tahun pajak 259 juta. Ini untuk pengisian utang. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjut berikutnya di sini ya, adalah daftar anggota keluarga. Yang dimasukkan adalah selain wajib pajaknya. Ya, contohnya adalah istri dan anak-anaknya. Ya, contohnya ini istrinya satu, anaknya satu, ya semuanya dimasukkan Bapak Ibu. Pekerjaannya disesuaikan, apakah ibu rumah tangga, kalau anak sebagai pelajar, diisikan secara lengkap termasuk NIK-nya. Nah, di daftar keluarga ini juga ada kolom untuk ya mengambil atau memanggil daftar keluarga tahun sebelumnya. Jadi di dalam daftar harta, utang maupun anggota keluarga ini kita bisa panggil kalau kita udah isi sebelumnya, tahun sebelumnya. Datanya akan tersimpan. Ya, ini adalah lampiran ya dari harta, utang maupun anggota keluarga. Kemudian kita lanjut ke lampiran berikutnya yaitu 1770 ya, 3 ya, lampiran 3. Di sini ada daftar penghasilan final. Artinya final bagaimana? Final artinya rampung. Penghasilannya tidak diperhitungkan kembali. Kemudian PPh terutang tidak sebagai kredit pajak atau pengurang. Itu namanya PPh final. Termasuk kalau seandainya NPWP-nya suami istri jadikan satu. Sama-sama karyawan. Istrinya dapat bukti potong 1721 A1 maupun A2.
Maka nanti kalau seandainya istrinya dari satu pemberi kerja, maka nanti penghasilan istri nanti masuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nanti maksudnya penghasilan PPh final. Yang kalau final bagaimana? Nggak diperhitungkan kembali, hanya dilaporkan. Yang dihitung kembali adalah penghasilan suami, PTKP-nya PTKP suami, dan PPh terutang, dan dipotongnya adalah PPh terutang dan dipotong yang punya suami. Yang istri masuk penghasilan final. Selain eh, penghasilan istri, apalagi pengalian tanah bangunan, bunga tabungan, dan lain-lain, Bapak Ibu. Termasuk kalau seandainya di bawah di sini ada PPh yang dikenakan PPh final pasal setengah persen ya. Pasal 23 yang sekarang dirubah dengan pasal 55 PP 23 ya 2018 ya, yang dirubah terakhir dengan PP 55 tahun 2022. Nomor 16 ini Bapak Ibu. Kita isikan di sini Bapak Ibu total omsetnya. Dari mana pengisiannya? Dari ya jumlah penghasilan bruto ya selama 1 tahun. PPh-nya kita masukkan yang sudah dibayarkan. Karena walaupun setengah persen nanti penghasilan bruto dan PPh finalnya nggak selalu pas setengah persen kalau orang pribadi. Kenapa? Karena ya orang pribadi nanti ya ada waktunya, ada masa di mana dia tidak perlu bayar pajak sampai dengan 500 juta. Pertanyaannya kalau setahun nggak sampai 500 juta bagaimana? Kalau dia sebagai ya UMKM ya omset tertentu dan jangka waktunya masih memenuhi, sampaikan Budian tadi, maka setahun nggak sampai 500 juta, maka dia setahun libur bayar pajak. Yang diisi apa? Hanya penghasilan brutonya saja. PPh finalnya nggak perlu diisi. Ini cara pengisiannya Bapak Ibu. Ini contohnya kalau UMKM. Nah, kemudian ada penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, tadi ada yang nanya nih, ya, kalau prefer ya dari CV bagaimana? Masuk ke sini. Kolom penghasilan tidak termasuk objek pajak. Masuk di mana? Di bagian 3. Ya, karena memang ya kepemilikan di sini, kepemilikan harta di CV maupun perorangan ini tidak terpisah. Maka yang keuntungan CV diambil oleh pemilik CV bukan merupakan objek pajak. Selain priva apalagi ya klaim asuransi, asuransi kesehatan, ya kecelakaan, jiwa diguna, ada juga warisan atau sumbangan ya atau hibah. Kalau hibah itu yang ngasih ya berarti masih hidup, warisan yang ngasih sudah meninggal dari orang tua ke anak atau sebaliknya ya. Sampaikan benar ada beasiswa juga atau penghasilan lain yang bukan merupakan objek pajak. Semuanya masuk di kolom ya lampiran 3 bagian B. Artinya kalau sudah masuk di sini yang diinput adalah DPP-nya dan tidak dihitung sebagai tahapan penghasilan di dalam Indo SPT. Hanya dilaporkan saja Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 di sini ya ada kolom untuk menginput kalau seandainya Bapak Ibu ada pemotongan, pemungutan dari pihak lain. Contohnya Bapak Ibu, saya UMKM tapi saya sekaligus pegawai. Ya, saya maunya pegawai nih. Saya Zauki, pegawai dari Kementerian Keuangan. Kemudian saya juga usaha contohnya. Kalau malam saya jual beli online, ya, jual beli elektronik contohnya. Ya, kita dihitung penghasilan dari elektroniknya dihitung setengah persen karena saya masih belum 7 tahun ya BPP-nya. Kemudian saya juga dapat bukti potong dari kantor. Nah, bukti potong dari kantornya masuk di lampiran 2 sini. Nanti berapa PPh-nya ya akan jumlah ke induk, kemudian ya yang dipotong oleh pemberi kerja juga nanti akan sebagai menjadi pengurang di dalam induk SPT. Ini lampiran 2 ya. Kemudian lampiran satu sini ada 2 Bapak Ibu. Ya, ada 2. Yang pertama lampiran 1 kalau seandainya wajib pajaknya di sini bukan sebagai UMKM yang boleh menggunakan tarif istimewa setengah persen, tetapi dia memilih menggunakan pembukuan, maka diklik ya di bawah tahun pajak di sini ada klik pembukuan atau pencatatan ya Bapak ya. Kita pilih pembukuan, maka nanti kolom yang awalnya abu-abu ini nanti akan terbuka dan kita bisa mengisikan. Tapi kalau Bapak Ibu milihnya menggunakan pencatatan, ya, saya bukan UMKM tapi menggunakan pencatatan, maka nanti Bapak Ibu akan masuk di lampiran 1 tapi bagian 2 yaitu yang menggunakan norma, contohnya norma penghitungan. Jadi sampaikan Budian, kalau kita menggunakan norma penghitungan, ya, kita harus mengajukan pemberitahuan norma penghitungan penghasilan itu dulu, Bapak Ibu ya. Jangan lupa waktunya juga sampai akhir Maret Bapak Ibu kita ajukan dulu ya. Kita hitung berapa penghasilan brutonya, kemudian kita masukkan norma, ketemu penghasilan itu. Ya, endingnya kalau selain BPH nanti adalah menghitung penghasilan itu. Kenapa kalau di SPT yang paling ujung paling atas adalah penghasilan itu. Ingat Bapak Ibu ya. Dan nggak salahnya karena Bapak lupa gede potongnya, maunya karyawan ini
pakai bruto, yang di atasnya pakai bruto, dimasukkan penghasilan bruto, padahal yang paling atas di Indo SPT penghasilan itu. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Berapa normanya? Norma penghitungan ini sudah ditentukan ya, dan disampaikan kemudian ya. Ada normanya, ada yang berapa persen persentasinya itu ada tarnya, itu besar ibu kota terbesar, ada ibu kota, ada juga ibu kota. Jadi kita lihat tabelnya Bapak Ibu ya, penghasilan berapa normanya kita hitung sesuai tabel norma. Nah, kita nanti barulah Bapak masuk ke induk yang terakhir. Di Indonesia ada pilihan yaitu kewajiban kerjanya AKKK ala keluarga atau HB hidup berpisah, apakah PH bisa harta maupun MT melaksanakan kewajiban tersendiri. Nah, kalau kita pilih contohnya ini punya istri ya tidak serta klik kakak ya kepala keluarga, dia ya di dalam industri ini nanti kolom penghasilan ini akan otomatis terisi, tidak bisa nambahkan diri ya, otomatis terisi dari lampiran ya. Kemudian kalau penghasilan itu sebuah pekerjaan dia akan otomatis terisi dari lampiran dunia Bapak Ibu ya. Dan nanti geser ke bawah, nanti kita isikan ya, otomatis dihitung, kita masukkan PTKP-nya ya. PTKP contohnya kawin anak satu ya Bapak Ibu ya. Ya kita isikan akan keluar nilainya Bapak Ibu. Ya kalau sudah kita isikan semuanya, kalau kurang bayar kita bayarkan. Ya kalau catatan nihil Bapak Ibu, kita lanjutkan ya ke pertanyaan. Kita isikan kita isikan lampirannya ya, kemudian kita submit. Nah, nanti masuk ke dalam bagian sini ya. Sebelum kita kirimkan, kita lampirkan ya. Mamanya kalau dia UMKM ya daftar penghasilan brutonya kita lampirkan. Kalau ada kurang bayarnya kita lampirkan juga, kita unggah lampirannya semuanya di sini Bapak Ibu. Ya, kalau sudah nanti kita ambil kode verifikasinya. Kode verifikasi tadi kita pilihnya di email, kita copy paste kode verifikasinya ya, baru kita submit. Nah, ini ya, kita tunggu nanti kita lihat artinya kalau ternyata notifikasinya berhasil ya, maka kita buka email kita. Bukti penerimaan elektronik atau BB akan dikirim ke email yang digunakan. Nah, termasuk kalau seandainya Bapak Ibu ya di dalam SPT pun juga ada, kita lihat ya yang sudah bukan, kita bisa chat. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu, nah, kemudian ya dan Bapak Ibu ya kita sedikit ya, kalau misalnya Bapak Ibu ada penghasil ya, ada penghasilan ya, kalau ini NPWP-nya masing-masing, cara ngitungnya bagaimana, ini sedikit aja ilustrasi sedikit. Kalau suami istri NPWP-nya masing-masing ya, kemudian sama bekerja penghasilan, maka penghitungannya nanti akan dihitung ya, penghasilan banyak suami adalah pengusaha, istrinya di sini adalah karyawan ya, maka penghitungannya nanti dihitung gabungan ya, penghasilan sama ini kemudian di TKP gabungan pajak gabungannya ya. Setelah hitung pajak gabungannya ketemu, kita itu menggunakan tarif pasal 17, PPh terutangnya nanti di breakdown lagi ya, di breakdown lagi nanti proporsional sesuai penghasilan suami atau istri. Contohnya penghasilan suami sama istri, suaminya ini diketahui maupun 70%-nya ya, istrinya mau 30%, hasilnya nanti dibagi, satunya 70% adalah eh, ditanggung suami, yang 30% ditanggung istri. Dan kalau seandainya suami istri penghasilan NBP-nya masing-masing ya, maka nanti ada kemungkinan kurang ya dari pihak suami maupun istri. Kenapa? Nah, bisa saja tarifnya akan naik. Tarifnya akan naik. Contohnya Pak, suami istri ini contohnya perhitungannya gede. Bapak Ibu. Yang gila contohnya suami sama istri punya istri ini ya karyawan. Penghasilan istri saya bandang pajak istri 50 juta, artinya 5%. Penghasilan saya 60 juta di kantor 5%. Saat digabung menjadi 110 juta. Maka itu yang awalnya masing-masing 5%, maka nanti yang 65% dan potong 15%. Kenaikan lapis itulah yang menjadikan kurang bayar. Karena itu kalau suami istri memang tidak ada perjanjian pisah harta, memang sebaiknya NBW cukup satu. Mungkin
saja Bapak Ibu saya sampaikan, Bapak Ibu. Semoga refreshing dan membantu ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Masih di mute ya? Oke, Bu Dian dan Pak Zauki atas pemaparan materinya. Uh, ada beberapa poin penting yang bisa saya ambil dari pemaparan Ibu Dian dan Pak Zauki, antara lain terdapat 3 formulir untuk yang digunakan oleh Bapak Ibu, yaitu formulir 1770 SS, yaitu formulir untuk Bapak atau Ibu yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta setahun. Yang kedua, ada formulir 1770S, itu untuk Bapak atau Ibu yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, mempunyai penghasilan dalam negeri lainnya, dan mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Yang ketiga, ada formulir 1770, yaitu untuk Bapak Ibu yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto, mempunyai penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan mempunyai penghasilan dari penghasilan lain. Untuk tahun pajak 2024 ini, pelaporan SPT tahunan masih menggunakan e-filing dan e-form yang ada di DJP Online. Baru untuk tahun pajak 2005 nanti menggunakan Cortex. Dan harus diingat Bapak Ibu, pengisian SPT tahunan harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Terakhir, walaupun tanggal 31 Maret ini merupakan tanggal merah yang bertepatan dengan Idul Fitri, tapi tidak ada perpanjangan atau penundaan SPT tahunan orang pribadi. Jadi, batas lapor terakhir itu tetap di 31 Maret 2025.